Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara penggunaan AutoCAD dalam penggambaran detail fondasi. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu aplikasi AutoCAD. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana penggunaannya dalam penggambaran konstruksi. Pada pembelajaran kali ini, kita memiliki kompetensi yang harus dicapai. Nah, kompetensinya yaitu menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi, dan yang kedua yaitu bisa membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak. Nah, untuk topik pembahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu ada dua, yaitu bagaimana penggunaan perintah dalam aplikasi AutoCAD dan juga bagaimana cara penggambaran detail fondasi pada AutoCAD. Nah, untuk pertama-tama kita akan kembali kepada pertemuan sebelumnya mengenai AutoCAD. Nah, mungkin masih ada yang lupa atau masih kurang paham apa itu AutoCAD. Jadi, AutoCAD itu atau Computer Aided Design adalah sebuah perangkat lunak otomatisasi yang menggunakan berbagai alat desain dengan komputer yang membantu insinyur, arsitek, dan profesional lain dalam keperluan perencanaan. Nah, CAD ini memungkinkan Anda untuk mempersiapkan gambar dengan cepat dan akurat, serta memudahkan visualisasi ide dan gagasannya dengan baik. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini kita belum membahas tentang 3 dimensi, tapi kita akan membahas mengenai gambar 2 dimensi terlebih dahulu. Nah, pada AutoCAD ini adalah perintah-perintah dasar yang akan kita gunakan ketika kita menggambar dalam AutoCAD. Yang pertama yaitu ada perintah line. Nah, perintah line ini digunakan untuk membuat garis. Line juga bukan hanya untuk membuat garis saja, tetapi line juga bisa untuk menyambungkan objek yang belum menyatu. Nah, untuk menggunakan line ini, komen yang bisa kita gunakan yaitu dengan mengetik line atau L saja juga sudah bisa. Nah, yang kedua yaitu ada polyline. Nah, untuk polyline ini hampir sama untuk membuat garis, tetapi jika line merupakan garis yang terputus, sedangkan polyline ini akan terus menyambung ketika kita menggambarnya, jadi dia merupakan satu kesatuan. Nah, yang ketiga ada circle. Nah, untuk circle ini digunakan untuk menggambar lingkaran. Nah, di saat penggambaran lingkaran akan menggunakan titik koordinat pusat lingkaran atau jari-jari lingkaran. Tergantung kalian ingin menggunakan yang mana. Nah, untuk komennya kalian bisa menggunakan circle atau dengan mengetik T saja. Selanjutnya yaitu ada komen rectangle. Nah, komen rectangle ini merupakan komen untuk membuat gambar persegi. Cara kalian menggunakannya yaitu bisa dengan mengetik komen rectangle, lalu kalian enter. Setelah kalian enter, kalian ambil titik awal yang ingin kalian gunakan. Misalnya kalian mengklik di titik ini, lalu setelahnya kalian geser ke titik yang akan kalian buat rectangle. Nah, setelah kalian ingin membuatnya, kalian tinggal titik lagi. Nah, di situ rectangle akan langsung terbuat. Lalu setelahnya ada comment offside. Nah, untuk comment offside ini digunakan bila ingin membuat objek yang memiliki ketebalan. Misalnya seperti pada gambar circle ini. Pertama-tama kita menggambar sebuah circle dengan menggunakan comment circle. Nah, setelah kalian menggambar circle, kalian ingin circle ini memiliki ketebalan, misalnya 5 cm. Nah, di situ kalian tinggal klik comment offside, lalu kalian ketik 5. Setelah itu
kalian tinggal offset lingkaran yang di dalam menuju keluar, jadilah seperti ini. Selanjutnya ada comment trim. Nah, comment trim ini digunakan untuk memotong sebuah objek dengan menggunakan objek lainnya. Yang keduanya yaitu saling bersinggungan. Biasanya objek yang dipotong merupakan sebuah garis atau bentuk. Nah, contohnya seperti ada gambar rectangle pada gambar di sini. Nah, di sini kan dia bertabrakan dengan sebuah garis. Nah, ketika kita ingin memotongnya, kita tinggal pencet trim, kita enter, kita blok garisnya, kita enter lagi, lalu kita blok bagian yang ingin kita potong. Misalnya bagian sebelah sini, maka nanti akan terpotong seperti ini. Nah, itu untuk penggunaan trim. Nah, untuk penggunaan extend ini berguna untuk memperpanjang sebuah garis sehingga mencapai garis yang lainnya. Setelah di sini kan ada sebuah garis dan ada sebuah lengkungan. Nah, kita ingin garis ini menyentuh ke lengkungan ini. Nah, makanya itu kita bisa menggunakan command extend, lalu kalian enter 2 kali, kalian blok saja garisnya, nanti dia akan menyatu ke arah sini. Selanjutnya yaitu ada command move. Nah, command move ini digunakan untuk memindahkan sebuah objek ke posisi lain, baik jaraknya ditentukan maupun tidak. Nah, contohnya misalnya di sini ada sebuah lingkaran dan ada sebuah persegi. Jika kalian ingin memindahkan lingkaran ini ke dalam tengah bagian persegi ini, kalian cukup mengetik move, lalu kalian blok lingkarannya, kalian enter, lalu kalian pindahkan lingkarannya menuju ke tengah persegi ini, sehingga nanti akan jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu ada command copy, di mana command ini bisa digunakan untuk mengcopy sebuah objek ke posisi yang baru dengan jarak yang bisa kita tentukan berapapun itu. Untuk mengcopy objek ini kita bisa menggunakan command copy atau dengan mengetik CO saja. Nah, menggunakan command copy ini bisa dilakukan dengan cara kalian ketik copy, lalu kalian blok lingkaran yang ada di sini. Setelah itu kalian enter. Nah, nanti sama saja seperti move, kita akan memindahkan ke sini, tetapi jikalau move hanya memindahkan, ini kita akan mengkopinya menjadi 2. Jadi lingkarannya akan menjadi 2 seperti ini. Selanjutnya yaitu command rotate. Nah, command rotate ini digunakan untuk memutar sebuah objek dengan sudut putar yang kita tentukan sendiri. Untuk menggunakannya, kalian bisa menggunakan command rotate atau RO saja sudah cukup. Nah, untuk memutarnya, misalnya di sini ada bagian yang tegak lurus. Kita ingin membuat bagian persegi ini menjadi tidur. Nah, bisa kita gunakan dengan ketik rotate, lalu kalian blok, kalian ambil bagian bawah sini. Nah, setelah kalian klik, kalian turunkan menjadi 180 derajat sehingga dia akan menjadi posisi tidur. Selanjutnya ada command yang bernama mirror. Nah, command mirror ini digunakan untuk mencerminkan objek atau membalik objek dengan menentukan sumbu percerminannya. Misalnya ada sebuah segitiga yang terpotong. Nah, segitiga yang berpotong ini bisa kita mirror agar menjadi segitiga yang utuh dengan ukuran yang sama. Caranya adalah dengan kita ketik mirror, kita blok bagian segitiga yang terpotong ini, lalu kita pencet enter, kita ambil titik di sini, kita tarik ke bawah, lalu kita enter lagi sehingga bagian segitiga yang ada di kiri nanti akan termirror ke bagian kanan. Selanjutnya yaitu ada hatch. Nah, untuk hatch ini digunakan untuk membuat arsiran pada area gambar. Arsiran yang akan kita ambil atau area yang akan kita gunakan untuk diarsir itu juga harus tertutup. Nah, jika tidak tertutup, maka arsiran tidak akan bisa dilakukan. Untuk mengarsir di AutoCAD, perintah yang kita gunakan bisa menggunakan bhatch atau hatch saja sudah cukup. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita bisa merubah angle-nya atau kemiringannya, scale-nya atau besarannya
dan juga bentuk dari arsirannya ingin seperti apa. Selanjutnya yaitu ada fillet. Fillet digunakan untuk menghubungkan dua garis yang berlawanan arahnya dengan sebuah busur, dan juga bisa digunakan untuk mengecilkan sudutnya, sudut lengkungannya ini. Nah, ketika kita ingin mengecilkannya, misalnya di bagian sini ada sebuah rectangle dengan sudut 90 setiap sisinya. Nah, kita ingin membuat melengkung seperti ini, jadi tidak lancip. Nah, kita tinggal set fillet, lalu nanti dia akan menunjukkan scale. Nah, di scale-nya itu kita bisa pilih radius. Kalau kita ingin kita ubah menjadi 20, kita pencet 20. Nah, nanti dia akan berubah sudutnya menjadi melengkung seperti ini. Nah, setelah penjelasan bagaimana perintah-perintah dasar yang digunakan dalam penggambaran AutoCAD di dalam AutoCAD, selanjutnya kita akan menggambarkan detail fondasi dengan menggunakan AutoCAD. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan AutoCAD untuk menggambar sebuah fondasi batu kali. Untuk fondasi batu kalinya bisa dilihat seperti pada gambar di sini, yaitu memiliki ukuran 80 dikali 100 dikali tingginya 105. Nah, untuk penggambaran ini lebih jelasnya akan saya tampilkan sebuah video tutorial mengenai bagaimana cara penggambaran fondasi batu kali ini di dalam AutoCAD. Nah, berikut adalah video mengenai cara penggambaran fondasi batu kali di dalam AutoCAD. Saya tidak akan menampilkan semuanya, saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian terpentingnya saja. Kalian nanti bisa menonton video tutorial ini sendiri untuk pembelajaran di rumah. Pertama yang akan saya lakukan yaitu akan mengedit ukuran yang akan saya pakai dengan mengetik command unit. Di sini kita bisa pilih ukuran yang bisa kita gunakan seperti tipenya, yaitu di sini desimal, dan ukuran yang akan saya gunakan yaitu cm. Nah, di sini penjelasan pertama yaitu mengenai units. Nah, units ini digunakan untuk mengubah skala ukuran yang akan kita gunakan dalam proses penggambaran. Misalnya di sini skala yang kita gunakan yaitu cm. Nah, kita juga bisa mengubahnya menjadi meter atau milimeter, tapi biasanya orang-orang menggunakan ukuran cm untuk menggambar. Setelah itu kita oke. Line, command line yaitu L, kita garis sebesar ukuran di sini 80. Nah, di sini seperti pada yang kalian lihat, di sini ada penggunaan command line atau garis. Di sini ketika kita ingin membuat fondasi dengan ukuran 80, kita bisa menggunakan command line, kita enter, lalu kita tarik garis, kita ketik angka 80 sehingga akan terbuat garis dengan ukuran 80 cm. Untuk batu unstampingnya. Nah, di sini ada contoh untuk penggunaan offset untuk menimbulkan efek tebal. Nah, di sini kan awalnya kita membuat garis awal berukuran 80 di sini untuk fondasinya. Lalu untuk bagian batu unstampingnya ini kita akan menggunakan ukuran 20. Jadi kita akan offset dari bagian sini, kita klik offset, lalu kita tulis angka 20, lalu kita tarik ke bawah sehingga akan memunculkan dua garis yang memiliki ketebalan 20. Setelah itu kita offset lagi ke bawah, offset 5 untuk pasir urupnya.
Untuk membuat batu unstampingnya, komen yang akan kita gunakan yaitu ellipse. Nah, di sini bisa kita lihat dengan ukuran bentuk batu unstampingnya yaitu lingkaran, tetapi ini bukan lingkaran yang benar-benar sempurna, tetapi berbentuk lonjong. Nah, sehingga ketika kita ingin membentuk lingkaran lonjong ini, kita tidak menggunakan komen circle, tetapi kita menggunakan komen ellipse. Nah, ellipse ini gunanya untuk membuat lingkaran yang berbentuk lonjong. Ellipse, lalu kita klik bagian atas ini sampai ke bagian bawah untuk batu unstampingnya. Kita gunakan radius 5. Nah, di sini setelah kita membuat batu unstampingnya, di situ akan muncul angka radius. Nah, radius itu adalah ukuran yang ingin kita pakai di dalam batu elipsnya. Nah, misalnya kita ingin membuat lonjong dengan radius atau jari-jari misalnya 5, sehingga kita ketik angka 5 di situ. Lalu ini kita move sampai masuk ke bagian batu unstampingnya. Nah, di sini ada penggunaan contoh dari tool yang bernama move. Nah, move ini digunakan untuk memindahkan objek kemanapun yang kalian inginkan. Contohnya di sini yang tadinya batunya berada di tengah-tengah garis ini, bisa kita pindahkan masuk ke dalam. Setelah itu ini kita copy sampai memenuhi bagian kotak bagian unstampingnya. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh untuk penggunaan comment copy, di mana kita bisa mengcopy sebuah objek agar bisa memenuhi bagian batu unstamping ini. Daripada kita menggambar ulang, kita tinggal mengkopinya saja jika ukurannya sama. Kita hatch agar seperti terisi dengan beton. Kita akan menggunakan komen H yaitu hatch. Nah, pada kali ini kita akan mengisi bagian slough agar terlihat seperti terisi dengan adukan semen atau campuran beton. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan komen hatch atau arsiran. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian pattern ini kalian bisa memilih bentuk arsiran yang ingin kalian gunakan. Nah, karena di sini kita ingin menggunakan seperti campuran beton, kita akan menggunakan arsiran bernama Archon. Kita klik, kita pilih di sini arsiran yang akan kita pakai yaitu Archon. Kita klik bagian yang ingin kita hatch. Misalnya bagian luar dan bagian dalam sini. Nah, seperti ini kita tinggal menambahkan keterangan-keterangannya saja. Nah, ketika pondasinya sudah terbentuk seperti ini, kalian sudah membuat hatch-nya, kalian sudah mengisi semuanya, kalian sudah membuat garis-garisnya, dindingnya. Nah, kalian tinggal menambahkan keterangan-keterangan yang akan memperjelas gambar tersebut. Nah, keterangan di sini bisa kita gunakan dengan menggunakan tanda panah lalu buah teks. Nah, ini komen yang akan kita gunakan yaitu adalah leader. Akan komen leader untuk mengubah ukurannya atau jenis-jenis leadernya, kita bisa menggunakan komen mleader
lalu kita new. Nah, di sini kita bisa buat misalnya untuk ini yaitu ukuran anak panahnya. Ini jenis anak panahnya bisa kita pilih. Lalu untuk yang di sini yaitu ini adalah besar dari tulisannya. Untuk kali ini kita akan menggunakan yang sudah kita buat, yaitu standar 20 dengan ukuran tulisan 5 dengan simbol yaitu poin dan besar anak panahnya yaitu 0,5. Kita set current, lalu kita ladder. Nah, setelah kalian sudah men-setting jenis anak panahnya dan juga ukuran garisnya, kalian tinggal mengetik command ladder. Nah, di situ kalian tinggal enter. Nah, di situ nanti akan terbuat sendiri garisnya. Nah, kita tinggal mengetik keterangan yang akan kita buat. Kita tarik garis. Pasangan batu kali. Pasangan batu kali. Lalu kita klik di luar. Nah, sudah jadi. Nah, setelah itu kalian tinggal mengisi semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan pada gambar tersebut hingga menjadi seperti ini. Itulah bagaimana cara penggambaran detail pondasi batu kali dengan menggunakan AutoCAD. Nah, di sini mungkin masih banyak yang belum paham atau masih kebingungan. Nah, karena itu saya akan memberikan sebuah tugas untuk kalian, yaitu kalian harus menggambar sebuah pondasi batu kali dengan berukuran lebar 80, lebar keseluruhan 100, dengan tinggi kita gunakan 100 saja. Nah, untuk yang kebingungan, kalian bisa mengakses video pembelajaran yang sudah saya sediakan, yaitu bisa diakses dengan membuka link Google Drive di bawah ini dengan judul video tutorial cara penggambaran detail pondasi batu kali menggunakan AutoCAD, dan juga kalian bisa membaca modul pengenalan AutoCAD di dalam Google Drive yang sudah saya sediakan juga. Sekian pembelajaran pada kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, mungkin malu-malu ya, karena mungkin tidak ada yang ditanyakan atau mungkin masih pada kebingungan. Nah, itu saya berikan tugas, kalian jangan lupa kerjakan. Jika kebingungan, kalian bisa menonton video tutorial yang sudah saya sediakan. Dan dulu pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.